malam hari ini. Mohon maaf pengemudi dulu, ada yang saya setting dulu. Tunggu ya, sorry. Oke, baik teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultani. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Oke, baik teman-teman yang telah join pada kesempatan malam hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman semuanya. Dan saya tadi mohon maaf karena ada urusan tadi juga urgent, jadi lambat join di room ini. Oke, baik teman-teman, pada kesempatan malam hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pelatihan jurnalistik yang diadakan oleh Departemen Humas Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam, Fose Regional Sosialbar dan Maluku, dengan yang bertemakan tulis saja kapan lagi. Nah, jadi temanya ini secara umum nanti detailnya akan dibahas beberapa hal mengenai tentang apa sih sebenarnya itu mengenai hal-hal yang secara detail mengenai tentang jurnalistik itu sendiri. Oke, baik. Oke, sebelumnya saya sedikit mau membacakan CV dari pemateri kita pada kesempatan malam hari ini. Nama Kakanda Fahri Zaman ST. Beliau bekerja di media sebagai redaktur di media terkini.id. Dia media verified Dewan Pers. Mungkin Kakanda berada di tengah-tengah kita. Langsung saja mungkin saya bersyukur. Mungkin kepada Kakanda Fahri Zaman, saya persilakan. Ya, terima kasih banyak moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Halo, suara saya kan karena jelas? Terdengar dengan jelas. Oke. Jadi sebelumnya saya minta maaf ya kalau misalnya mungkin nanti ini materinya saya coba efisienkan waktu ya. Soalnya saya juga ada agenda ini, lagi ada agenda sekarang. Jadi mungkin sekitar sejam ya. Sejam kita akan belajar bareng-bareng. Ya, terima kasih banyak untuk teman-teman dari FOSE ya. FOSE. Forum Studi Ekonomi Islam Syariah ya. Seperti ya, kalau kemarin-kemarin saya biasanya bawa materi di 4Case ya. 4Case UIN Alauddin Makassar. Nah, kali ini mungkin forumnya lebih besar ya. Karena setahu saya FOSE itu paguyuban juga dari 4Case ya. Jadi sebuah kebanggaan lah yang luar biasa bisa hadir di tengah-tengah teman-teman semua gitu. Yang pertama-tama saya apa sih namanya?
kepada moderator mungkin ini saya bisa kepada panitia ini saya bisa dijadikan co-host ya, karena ini notifikasi untuk orang masuk ini agak sedikit mengganggu sebenarnya nih. Saya harus admit. Jadi saya karena kan saya kurang konsentrasi kalau ada notifikasi tiba-tiba masuk seperti ini. Jadi mungkin saya bisa dijadikan co-host ya. Kita tolong panitia, tolong cancel saya jadi co-host dulu. Jadi biarkan panitia yang atur jalannya ini ya. Jalannya diskusi kita ya hari ini. Oke? Ya. Kalau untuk ditarik susah sih Kak, mungkin bisa keluar dulu nanti baru join kembali Kak. Karena Oke, saya keluar dulu kalau begitu ya. Saya keluar dulu. Ya, oke sip. Oke, jadi saya suara saya kedengaran jelas, masih kedengaran jelas teman-teman. Moderator, suara saya kedengaran jelas ya. Oke deh. Sip. Oke, sebelum saya mulai materi, saya mau minta tolong ke teman-teman semua untuk follow Instagramnya terkini.id ya. Instagramnya namanya terkini.id ya, di follow Instagramnya ya untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate dan terbaru mengenai pemberitaan secara nasional ya. Karena yang terkini.id ini kita sudah masuk kategori media nasional karena kita punya cabang redaksi di 94 kabupaten kota di seluruh Indonesia ya. Dan di Makassar ini adalah pusatnya ya. Makassar pusatnya. Jadi teman-teman redaktur itu berada di Makassar di pusat. Sedangkan yang di daerah semua itu adalah reporter kita ya. Jadi mungkin bisa di follow Instagramnya terkini.id, kemudian jangan lupa juga ya follow Instagramnya Om Jurnalis ya, itu Instagram saya. Saya lagi sementara cari banyak-banyak followers buat jualan skincare. Oke. Ya, jadi yang pertama saya mau sampaikan ke teman-teman bahwasanya kita punya materi ini kita berjalan santai saja ya. Jadi jangan terlalu serius karena saya paling tidak suka dengan hal-hal yang sifatnya terlalu serius ya. Istilahnya kalau teman-teman di ruang kuliah juga dosennya serius sekali, pasti teman-teman boring juga kan, bosan juga. Jadi alangkah bagusnya kalau kita jalannya diskusi ini santai saja kawan-kawan. Walaupun nantinya saya agak sedikit bercanda, ya saya sedikit jangan baper ya, jangan tersinggung dan sebagainya ya. Oke. Oke, tadi sudah sedikit ya dibahasakan oleh moderator. Saya sekarang di terkini.id, posisi sudah selama 5 tahun ya. Saya di terkini.id hampir 5 tahun, posisi sekarang itu redaktur yang pada awalnya saya juga mulai dari bawah ya, mulai dari magang, terus habis itu jadi reporter, terus habis itu ya baru naik jadi redaktur ya. Kemudian secara keseluruhan saya udah sejak tahun 2013 ya. Saya dari 2013 sudah bergelut di dunia jurnalistik ya. 3 tahun saya sempat pindah-pindah media ya. Di beberapa media, kemudian akhirnya di tahun 2016 akhir ya, sekitar 2016 pertengahan gabung di terkini.id. Dulunya namanya Makassar Terkini ya. Tapi setelah kita berubah menjadi domain dengan media berubah menjadi lebih mengembangkan sayap ke seluruh berbagai daerah, jadi kita berubah domain menjadi terkini.id ya. Oke, saya mulai dari mana ya? Oh ya, kita mulai dari materinya ya. Nah, materi kita ini kemarin diwasakan bahwasanya pelatihan ya. Jadi kalau pelatihan itu harus fokus ke praktek ya. Harus fokus ke praktek. Jadi bukan teori, tapi memang fokus ke praktek. Saya pun juga tidak terlalu suka dengan materi yang sifatnya teoritis ya. Saya lebih senang materi yang sifatnya praktik ya. Karena kalau teoritis itu ya gampang dilupa, tapi kalau praktek kalau dibiasakan akan terus diingat. Jadi lebih bagus memang materi yang sifatnya praktek. Oke. Nah, materi ini mungkin teman-teman kemungkinan ya bisa jadi tidak akan dapatkan di banyak tempat ya. Karena banyak tempat itu kalau buat seminar atau pelatihan soal jurnalistik kebanyakan teoritis ya.
pemateri. Tapi kalau apa namanya di kurikulum saya ya, kurikulum Om Jurnalis ya. Om Jurnalis itu orang melek jurnalistik. Jadi saya punya komunitas apa sih namanya yang saya buat untuk menghimpun teman-teman yang mau belajar jurnalistik ya. Dan anggota komunitasnya itu dari hampir dari Sabang sampai Merauke ada ya. Jadi dari seluruh Indonesia pesertanya ada. Itu 100-an. Kita punya pertemuan rutin itu tiap minggu ya. Tiap minggu untuk membahas soal jurnalistik ya. Dan lebih 70% materi yang kita bahas itu adalah praktek ya. Jadi kalau dari total kurikulum kami di jurnalistik ya, itu totalnya ada 28 sub item materi soal jurnalistik ya. Jadi jurnalistik itu tidak hanya seputar berita kegiatan saja, tidak hanya seputar pemberitaan saja, tidak ya. Banyak hal yang kemudian dibahas oleh jurnalistik ya. Kalau mau gabung, teman-teman yang mau gabung di komunitasnya ya nanti follow Instagram saya dan silakan DM saya bagaimana cara gabungnya. Nanti saya akan kasih informasinya ya. Pembelajaran kita rutin tiap hari Minggu. Kemudian salah satu dari 28 kurikulum materi jurnalistik itu ya, itu adalah cara nulis berita kegiatan. Ya, cara nulis berita kegiatan. Oke, untuk saya efisienkan waktu saja kawan-kawan. Jadi ini ada beberapa jenis news ya, yang teman-teman harus pahami. Ya, itu ada empat garis besar jenis news ya. Ada yang namanya strike news ya, berita langsung. Ada yang namanya feature news, berita bertutur atau bercerita. Ada yang namanya deep news ya, berita mendalam. Dan ada yang namanya investigation news atau berita investigasi. Kalau teman-teman pernah dengar istilah hard news ya, hard news itu strike news, deep news, dan investigation news itu masuk dalam kategori hard news ya. Hard news itu artinya berita yang kemudian membuat para pembaca itu berpikir ya, merangsang para pembaca untuk berpikir. Jadi sifat beritanya lebih serius ya, sifat beritanya lebih serius, tidak santai tapi memang serius karena dia membahas hal-hal yang sifatnya serius ya, seperti misalnya politik, kriminal, ekonomi ya, seperti itu. Oke, kemudian teman-teman mungkin pernah dengar juga istilah soft news ya. Soft news itu ya itu feature news ini ya, feature news ini yang kategori jenis news kedua ini itu masuk dalam kategori feature news ya. Apa soft news? Feature news itu masuk kategori soft news. Ini kategori berita, soft news itu adalah kategori berita yang sifatnya lebih ringan. Artinya lebih ringan dicerna oleh pembaca. Semisal mungkin berita traveling, pemberitaan soal kuliner, makanan ya. Nah, itu soal apa sih namanya? Artis yang pacaran misalnya gitu ya, sesama artis. Nah, itu sifatnya feature news. Jadi itu masuk dalam kategori soft news ya. Karena kenapa? Karena sifatnya lebih ringan. Ya, lebih ringan dicerna dan sekedar hiburan ya. Konsep pemberitaannya sekedar hiburan untuk pembaca. Ya, jadi seperti itu kawan-kawan ya. Itu sedikit ya. Untuk kemudian jurnalis yang kategorinya pemula ya, itu hanya diperbolehkan untuk menulis strike news dan feature news saja. Ya, jurnalis pemula. Itu kan jurnalis pemula itu kalau dia masih 1 sampai 2 tahun berkecimpung di dunia jurnalistik, tetapi di dunia jurnalistik yang sifatnya profesional atau jurnalis profesional. Seperti apa itu jurnalis profesional? Itu adalah orang-orang ya yang punya kemampuan jurnalistik, punya kemampuan menulis jurnalistik, tapi bergabung secara resmi di perusahaan pers, di sebuah perusahaan pers. Jadi kalau Anda belum bergabung secara resmi di perusahaan pers, ya berarti Anda masih belum bisa dikategorikan jurnalis profesional. Oke, misal Anda masih gabung di organisasi pers di kampus ya. Nah, itu belum termasuk jurnalis profesional karena organisasi pers kampus itu belum berbentuk perusahaan ya. Sedangkan yang dikategorikan oleh Dewan Pers dan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 yang namanya perusahaan pers itu harus berbentuk perusahaan PT atau minimal CV ya. Dan organisasi kampus itu enggak berbentuk PT ya, bukan berbentuk perusahaan ya. Lembaga pers kampus itu bukan berbentuk perusahaan. Jadi Anda baru bisa dikategorikan jurnalis profesional kalau Anda sudah bergabung di perusahaan resmi pers ya, perusahaan resmi pers. Oke. Jadi untuk jurnalis pemula Anda hanya diperbolehkan ya, bukan diperbolehkan, disarankan dikategorikan layak ya untuk hanya menulis strike news dan bentuk feature news saja. Sedangkan untuk deep news dan investigation news ini ada syaratnya ya, ada tata caranya, ada syarat berdasarkan arahan dari asosiasi pers. Misal mungkin Anda baru bisa menulis deep news dan investigation news kalau Anda sudah
lama berkecimpung di dunia jurnalistik ya. Minimal Anda sudah punya 10.000 jam terbang lah ya, atau Anda sudah 5 tahun ya, 5 tahun berkecimpung di dunia pers ya, dan kemudian Anda sudah pernah memegang jabatan sebagai redaktur ya, tidak hanya sebagai reporter ya, karena tingkat kesulitan deep news dan investigation news itu sangat sulit ya, dan masing-masing 4 jenis news ini itu tata cara penulisannya beda ya, prosedur penulisannya sangat beda. Oke. Gitu ya. Jadi yang untuk teman-teman ini yang baru mau mulai menulis jurnalistik ini ya, kita fokusnya ke strike news saja ya. Fokusnya ke strike news. Ya. Kenapa kita fokus ke berita kegiatan ya, karena inilah yang teman-teman lingkungan teman-teman ya. Jadi lingkungan teman-teman di sini kan mayoritas adalah mahasiswa ya. Mayoritas adalah mahasiswa, otomatis banyak berkecimpung di kegiatan kampus, kegiatan komunitas dan sebagainya. Oke. Gitu. Jadi kita fokusnya untuk berita kegiatan. Berita kegiatan ini masuk di konsep strike news ya, konsep strike news. Apalagi berita-berita jenis berita, ragam berita yang masuk strike news ya, misal berita politik, berita kriminal ya, berita ekonomi, berita kontroversi, berita viral ya, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa apa sih namanya, humanitarian ya, peristiwa-peristiwa human interest ya, peristiwa miris apa dan sebagainya ya, itu masuk di strike news. Oke, sampai situ ya mungkin ya. Karena untuk efisiensi waktu mungkin ini saya minta tolong ya, moderator. Halo moderator. Moderator. Iya. Oke. Nanti bisa di-share ini anunya ya, materinya ya. Iya. Ya, karena saya ini apa sih namanya? Saya lagi di warkop, tapi nanti saya takutnya kalau tiba-tiba datang Satpol PP. Makanya saya harus efisiensi waktu ini. Jangan sampai pada saat saya bawa materi tiba-tiba Satpol PP datang bongkar gitu ya. Bongkar ini warkop, aduh. Gitu ya. Jadi saya skip aja untuk aturan ya. Ini aturan teman-teman silakan apa sih namanya? Nanti panitianya share saja ya ke teman-teman peserta. Nanti kemudian teman-teman peserta bisa simak karena ini teoritis ya, teoritis aturan. Kita mulai praktek aja ya teman-teman. Karena saya lagi was-was juga ini, jangan sampai ada Satpol PP datang gitu ya. Tiba-tiba dibongkar ini warkop ya. Oke, lanjut mungkin ya. Dan kali apa ya? Lebih bagus memang bukan jam 8 ya, dibuat kegiatan ya, karena orang saya apa ya, pemateri bisa jadi juga cari, teman-teman peserta juga cari wifi ya, ya otomatis harus ke warkop. Kalau jam 8 biasa sudah datang Satpol PP itu ya, gitu. Oke, mungkin kita lanjut praktek saja ya. Jadi kita mulai praktek saja teman-teman. Oke, kita mulai praktek saja ya. Aturan nanti disimak aja materinya kalau dibagikan oleh pihak panitia. Oke, kepada peserta. Nah ini praktek ya. Jadi teman-teman mohon praktek ya. Jadi kita praktek dan apa sih namanya, teman-teman bisa siapkan catatan ya. Dan nanti kalau misalnya sudah apa ya, setiap paragraf ya kita praktekkan, itu nanti teman-teman yang saya kasih waktu ya sekitar mungkin 3 menit lah ya, 3 menit 5 menit ya, teman-teman silakan share di kolom chat ya. Kolom chat hasil prakteknya ya, kemudian saya akan koreksi. Mungkin saya akan koreksi semua ya, mungkin satu ini saja. Tiap paragraf itu 1 orang saja saya koreksi ya dari teman-teman. Jadi teman-teman nanti langsung tulisnya di chat, kolom chat Zoom saja kawan-kawan ya. Ini betul-betul saya efisiensi waktu, betul-betul ini ya. Kalau siang enak kalau ya, karena tidak ada was-was soal Pak Satpol. Oke, kita mulai paragraf 1 ya. Untuk menulis jurnalistik berita kegiatan di paragraf 1, teman-teman bisa mulai dengan memasukkan unsur who dan unsur what ya. Unsur who itu apa? Who itu adalah pelaku peristiwa ya. Oh ya, bisa di scroll dulu di atasnya dulu. Aturan moderator minta tolong di scroll ke atas. Saya jelaskan dulu ini soal who, what, when, where ya. Oke, ini ya. Jadi ada di aturan yang keempat ya, bahwasanya kalau teman-teman pahami bahwasanya jurnalistik itu yang teman-teman sering dengar ya. Jurnalistik itu terdiri dari 5W1H. Ya. 5W1H. Tetapi ya, secara standar baku penulisan jurnalistik yang wajib ya, yang paling wajib itu hanya 4W. Ya, hanya 4W. Apa itu 4W yang wajib? Who, what, where, when. That's it, ya. Sedangkan yang 1W-nya apa, 1W-nya why dan 1H-nya how itu sunnah. Sunnah artinya apa ya? Kalau dimasukkan dalam naskah jurnalistiknya juga boleh, kalau tidak dimasukkan juga tidak masalah, tidak dosa gitu. Ya, tapi yang wajib harus ada dalam naskah jurnalistik.
pemberitaan ya, itu 4W. Who, what, where, when. Who itu adalah siapa pelaku peristiwa itu. Ya, kalau kita menulis berita kegiatan berarti siapa penyelenggara kegiatannya. Oke? Oke? Itu who. Jadi who juga itu terbagi dua kategori kawan-kawan. Ada yang namanya who primer, ada yang namanya who sekunder. Ya, who primer itu adalah pihak penyelenggara utama kegiatan tersebut. Jadi kalau misalnya ini kegiatan yang kita lakukan sekarang ini, siapa who primernya? Who primernya adalah FOSEI Sulselbar Maluku. Karena dia penyelenggara utama. Oke. Sedangkan yang kategori kedua who itu adalah who sekunder. Who sekunder adalah pihak-pihak lain yang terlibat, yang berpartisipasi dalam kegiatan ini, ya, dalam kegiatan ini, tapi kemudian di luar dari who primer, di luar dari panitia. Contoh misalnya pemateri, saya kan bukan anggota FOSEI, berarti saya kan dari Terkini ID, berarti saya pihak who sekunder. Terus ada peserta juga yang bukan anggota FOSEI, peserta yang ada berasal dari umum, ya, umum. Ya, dia juga masuk who sekunder. Terus kalau kegiatan ini ada sponsornya, ya, misal sponsornya teh gelas ada, teh botol ada, teh cangkir mau ya, kita tidak usah sebut merek, teh cangkir, ya, teh cangkir itu pihak sponsor itu menjadi who sekunder. Sampai sini paham ya kategorinya ya. Oke. Kemudian kategori W yang kedua itu what. What adalah apa yang dilakukan oleh who. Ya, dia melakukan apa dalam kegiatan itu. Oh, kalau kegiatan kita sekarang ini apa yang dilakukan oleh FOSEI. FOSEI melakukan pelatihan jurnalistik. Berarti what-nya itu adalah pelatihan jurnalistik. Oke. Where. Where itu di mana kegiatan berlangsung. Kalau sekarang ini kondisinya kita adalah berlangsungnya di mana ya? Di aplikasi Zoom. Tapi kalau dilangsungkan secara offline, teman-teman harus sebutkan jalan apa ya, lokasi kegiatannya di mana ya, jalan mana, kota di mana, kotanya di mana, dan provinsi mana, kayak misalnya gitu ya. Oke, itu unsur where. Unsur when, kapan kegiatan ini berlangsung? Oh, hari Rabu tanggal 1 September 2021. Itu unsur when. Oke. Kemudian why lagi. W kelima ya, why. Why itu alasan kenapa kegiatan itu dilakukan. Semua kegiatan itu pasti ada alasannya. Ya, FOSEI pasti ada alasan melakukan kegiatan pelatihan jurnalistik ini. Untuk apa? Ya, nah, itulah unsur why. Ya, dan how. Bagaimana jalannya kegiatan ini berlangsung? Misalnya kegiatannya dihadiri banyak peserta. Ya, kemudian kegiatannya berlangsung ramai. Ya, atau berlangsung monoton. Ya, berlangsung hening. Ya, itu how. Tapi ingat teman-temannya sekali lagi ya, yang wajib dalam naskah jurnalistik harus ada itu hanya 4W. Who, what, where, when. Sedangkan why dan how itu tidak harus, tidak wajib. Ya, kalau mau dimasukkan lebih bagus, tapi kalau tidak mau dimasukkan tidak ada masalah, no problem. Oke? Sampai sini paham ya? Oke. Lanjut tadi di paragraf 1, moderator. Oke, kita mulai praktek ya. Nanti langsung aja, saya jelaskan dulu, kemudian saya kasih contoh, kemudian teman-teman langsung tulis ya. Paragraf 1. Nah, di paragraf 1, teman-teman bisa memulai paragrafnya dengan memasukkan unsur who primer dan unsur what. Ya, unsur who primer dan unsur what. Jadi unsur primer, siapa penyelenggara kegiatan, dan unsur what, apa yang dilakukan oleh who. Ya. Contohnya gini. Komunitas Om Jurnalis menggelar pelatihan jurnalistik khusus bagi pemula. Yang mana who primernya adalah komunitas Om Jurnalis. Yang mana what-nya menggelar pelatihan jurnalistik. Oke, sampai sini paham ya? Ya, kalau paham, saya kasih waktu teman-teman 1 menit, 30 detik lah ya. Tolong pikirkan satu kegiatan yang teman-teman mau tulis. Ya, di luar dari kegiatan ini. Misal teman-teman karang-karang aja dulu. Misalnya teman-teman kemarin melangsungkan kegiatan apa gitu ya. Ke kampusnya atau komunitasnya punya kegiatan kemarin, teman-teman coba jadikan itu tema beritanya teman-teman untuk kita latihan praktek. Oke, dipahami ya? Sampai sini paham ya? Oke, sudah 30 detik ya. Jadi sudah ada ya, sudah ada dalam pikiran teman-teman satu tema berita yang teman-teman mau buat soal kegiatan. Ya. Oke, kalau sudah saya kasih waktu sekitar 2 menit ya. Tidak usah terlalu panjang-panjang ya. Yang penting itu kata dalam paragrafnya itu minimal saja ya. Minimal itu 8 kata. Oke? Itu saja kawan-kawan ya. Jadi jangan kurang dari 8 kata. Minimal 8 kata saja. Oke? Tidak usah terlalu panjang-panjang karena kita masih contoh praktek ini ya. Saya juga efisiensi waktu lah. Oke?
Oke, kalau sudah, sekarang teman-teman silakan tulis paragraf 1. Saya kasih waktu 2 menit sampai pukul 20.36. Silakan langsung ditulis saja di kolom Zoom ya. Langsung tulis di kolom Zoom, chat Zoom ya. Silakan tulis paragraf 1, ini berikut contohnya. Oke, contoh ya. Oke, sudah ada ya. Suryana Aziz. Pemerintah Kabupaten. Wait, saya buka chat dulu kawan-kawan. Oke, ini sudah ada ya. Om Zulpan Munandar. Tenang, kutipan itu ada semua kok di materi. Tenang, satu persatu. Ini baru paragraf 1, Om. Ya, baru paragraf 1. Ikuti aja dulu langkah-langkahnya, Om. Ya, ikuti aja dulu langkah-langkahnya. Oke, santai. Kita belajar itu harus santai. Pelan-pelan, slow kayak di pulau. Pemerintah Kabupaten Polimalan Mandar menggelar vaksinasi bagi lansia. Oke, Suryana Aziz, good, mantap. Ini sudah benar, ya. Suryana Aziz sudah benar. Punya primar adalah pemerintah Kabupaten Polman, buatnya adalah vaksinasi COVID-19. Oke, mantap. Selebihnya ini hanya kata-kata tambahan. Oke, Yuni ya. Dari Yuni. KC Eksai IAIN Ambon menyelenggarakan diklat ekonomi ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Good, mantap. Minimal 8 kata dalam satu paragraf. Ya. Oke, mantap. Yuni. Aditya Badrun. Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri yang melakukan aksi demonstrasi maksudnya ya, aksi demonstrasi. Oke, mantap Aditya, sudah benar ya. Masih ada waktu 1 menit, teman-teman yang masih mau praktek silakan langsung chat. Mahasiswa jurusan biologi menggelar seminar nasional dengan mengusung tema perubahan iklim cuaca ekstrim. Oke, good, mantap Zulpan Munandar. Suara Kampung, Oktober nanti IAF akan dilaksanakan di Alor NTT. Ini jangan dulu, Om. Ya, ini sudah masuk unsur where, ya. Who dulu saja dengan what. Where-nya jangan dulu dimasukkan. Nanti di paragraf berikutnya, ya tenang, pelan-pelan aja kita belajarnya. Oke. Oktober juga ini sudah masuk paragraf when, ya. Kata apa sudah masuk when, unsur when. Jadi mungkin itu koreksinya buat Suara Kampung. Alvira, Universitas Negeri Makassar menggelar vaksinasi gratis bagi mahasiswa UNM. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kata. Oke, good, mantap Alvira. Atika, mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah mengagendakan seminar nasional. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, good. Atika, mantap. Oke, sudah 20.36 ya. Jadi sudah selesai ya. Oke, saya lanjut kawan-kawan ya. Saya betul-betul efisiensi waktu nih. Saya takut kalau Satpol PP datang ini. Ya. Oke, itu saran saya mungkin buat panitia, janganlah kebiasakan kegiatan jam 8 malam karena warkop ini dirazia terus mulai jam 8 ini. Masukkan unsur where ya. Di paragraf kedua, teman-teman bisa masukkan unsur where dan when. Ya, where dan when. Kalau misalnya kegiatannya berlangsung secara virtual, teman-teman bisa tulis aja kegiatan tersebut dilangsungkan secara virtual lewat aplikasi Zoom. Selesai. Tapi kalau secara offline, teman-teman bisa tulis misalnya ya, kegiatan tersebut digelar di gedung UIN Alauddin Makassar ya. Kemudian jalan apa sih UIN ya? Jalan Samata ya, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Nah, gitu. Oke. Dan unsur when itu teman-teman tulis hari apa, tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Usahakan lengkap kawan-kawan ya. Hari, tanggal, bulan, tahun. Usahakan tulis lengkap. Ya, hari, tanggal, bulan, dan tahun. Oke, ini contohnya. Kegiatan tersebut digelar di kampus Unhas, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, Senin 11 September 2020. Itu contohnya. Ya, where-nya adalah kampus Unhas, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Itu where-nya. When-nya Senin 11 September 2020. Sampai sini paham? Ya. Paham ya? Masukkan unsur where dan when. Kalau sudah paham, silakan dilanjut itu paragraf 1 tadi ya, tema beritanya. Ya, lanjut paragraf kedua. Saya kasih waktu 20-40, 2 menit. Silakan kawan-kawan. Praktek. Pokoknya ini kita balapan F1 ini ya, kita balapan GP nih. Balapan sama Sapol kita ini. Silakan teman-teman. Ya, saya tidak bisa di rumah, saya butuh wifi. Oke, saya tidak ini lagi ya, saya tidak koreksi lagi paragraf 1 ya kalau sudah lewat waktunya ya. Saya efisiensi waktu, jadi saya nggak koreksi lagi. Oke, ini Muhammad Safriudin, ya mungkin ini masuk secara virtual pada. Oh ya, ini Muhammad Safriudin masih ada paragraf 1 ya, saya tidak koreksi ya, sudah lewat waktunya. Saya efisiensi waktu ya, saya efisiensi waktu. Alvira, kegiatan tersebut bergelar di Pelataran UNM Gunung Sari Jalan Peterani. Oke, good, mantap Alvira, top. Udah benar. Sri Wahyuni, kegiatan tersebut dilaksanakan via Zoom Senin 1 September 2021. Oke, good, mantap Sri Wahyuni.
Zulfan. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual pada yang diselenggarakan pusat riset ini sudah masuk sudah seharusnya ini paragraf 1 ini. Zulfan ya, ini seharusnya yang diselenggarakan pusat riset perubahan iklim Unsia itu sudah menyinggung unsur who ya dan what. Itu seharusnya paragraf 1, Om. Oke. Paragraf kedua, kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual Zoom pada Kamis 31 Agustus 2021. Nah, itu paragraf kedua. Oke, masih ada waktu 1 menit. Siapa yang mau praktek silakan. Suara kampung. Acara Indonesian Adventure Festival tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 19 hingga 23 Oktober. Oke, tapi unsur where-nya mana suara kampung? Ya, ini when saja ini yang dimasukkan. Where-nya nggak ada. Jadi koreksinya buat suara kampung, where-nya dimasukkan ya. Acaranya digelar di mana? Ya, digelar secara virtual kah atau digelar di lokasi mana gitu. Oke, itu koreksi buat suara kampung. Oke, Aditya ya, ini disambung paragraf kedua. Paragraf 1 masih melakukan eksekut. Paragraf kedua ini ya, aksi tersebut dilaksanakan di depan kampus pada Senin 27 Agustus. Oke, good. Jadi where-nya adalah di depan kampus, IAIN ya, Senin 27 Agustus. Oke, mantap. Aditya udah benar. Di Alor, Nusa Tenggara Timur. Nah, gitu. Oke, good. Bagus koreksinya. Suara kampung. Udah benar. Oke, Atika Darman. Kalau saya, ini suara kampung, saya suara kota saja ya. Atika. Dilakukan di Negeri 5 tanggal 20 Agustus. Oke, good. Itu sudah ada suara polisi itu. Mudah-mudahan bukan Sapol ya Allah. Oke, good. Oke, sudah 24 dulu ya. Kita lanjut paragraf ketiga. Oh ya, contoh kita praktek ini hanya sampai 6 paragraf ya. Karena dalam aturan ya penulisan strike news dalam aturan itu hanya minimal 6 paragraf. Ya, minimal 6 paragraf. Jadi teman-teman kalau nulis strike news atau nulis berita kegiatan, tolong jangan kurang dari 6 paragraf. Harus minimal 6 paragraf. Oke? Nah, sekarang kita lanjut paragraf ketiga. Di atas mungkin dulu moderator materinya. Kasih ke atas mungkin. Moderator. Ya. Oke, paragraf ketiga, teman-teman silakan masukkan unsur who sekunder. Lanjut ya. Ini contohnya ya, unsur who sekunder. Bla bla cuy. Who sekunder ya. Who sekunder itu pihak-pihak lain yang berpartisipasi dalam kegiatan itu tapi di luar dari who primer. Ya, selain dari who primer atau selain dari panitia pelaksana. Contohnya gini kalimatnya. Turut hadir dalam kegiatan itu diantaranya pemateri, parijaman, ya dan bla 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 bla. Jadi ini pematerinya itu berada di luar dari penyelenggara. Oke, pihak yang berada di luar penyelenggara. Terus ada peserta dari mahasiswa, dosen itu di luar dari penyelenggara, ya, di luar dari peserta penyelenggara, ya. Sekundernya adalah pemateri, mahasiswa, dosen dan masyarakat umum, ya. Itu sekundernya. Tips buat teman-teman untuk paragraf ketiga. Kalau teman-teman masukkan paragraf ketiga sekunder, usahakan ada kata-kata turut hadir. Jadi kalau teman-teman bingung memulai katanya dari mana, mulailah dengan kata-kata turut hadir. Atau misalnya kegiatan tersebut turut dihadiri. Ya, atau seperti ini, turut hadir dalam kegiatan itu. Dipahami ya? Jadi istilahnya ada kata-kata turut hadir. Itu tipsnya untuk memulai paragraf ketiga. Oke? Sudah paham ya? Kalau sudah paham, saya kasih waktu sampai 24. Silakan teman-teman tulis yang mau praktek. Paragraf ketiga. Ya, sekali lagi saya mohon maaf ya kalau saya betul-betul balap ini ya materi. Saya efisiensi waktu betulin. Oke, mohon dimaklumi ya teman-teman ya. Oke. Tidak ada ya. Iya nih. Oke. Adapun yang hadir pada kegiatan setelah Bapak Bupati Polewali Mandar. Oke, good, mantap. Suryana ya, Asis. Udah benar, mantap. Yang lain silakan. Dalam acara tersebut dihadiri Menteri Ekonomi dan Masyarakat Umum. 4, 5, 6, 7, 8, 9 kata. Oke, good. Mantap Sri Wayuni ya. Atika, turut hadir dalam kegiatan akreditasi sekolah SD Simpres dan dihadiri oleh... Oke deh, good. Oke, good. Mantap, Atika. Ayo, masih ada waktu 1 menit. Masih ada waktu 1 menit, kawan-kawan. Minimal 8 kata. Minimal 8 kata. Satu paragraf itu harus minimal 8 kata. Ya. Usahakan minimal 8 kata. Kalau maksimalnya terserah. Mau maksimal sampai 100 kata juga satu paragraf boleh. Silakan. Oke, Alvira. Kegiatan tersebut dihadiri oleh lebih dari 1.000 peserta vaksinasi dari wakil rektor. Oke, mantap Alvira. Stop.
Ada lagi? Sudah ada ya? Oke, good. Kita lanjut lagi ke paragraf keempat. Suara kampung yang terakhir. Venture tersebut akan dibuka oleh Presiden Jokowi. Oke, good. Mantap. Suara kampung. Zulfan turut hadir bla 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 bla. Good, mantap. Aditya. Dihadiri oleh Gerakan Peduli Mahasiswa 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, good. Mantap Aditya. Siti Momina. Oke, paragraf 1. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, good. Mantap. 8 kata. Siti Maimuna ya. Yuni. Oke, good. Oke, sip. Mantap. Oke, semua udah benar ya? Semua udah mantap? Gak ada koreksi ya? Saya kalau ada yang salah pasti saya koreksi. Oke, paragraf keempat ya, kita lanjut kawan-kawan ya. Nah, di paragraf keempat inilah baru masuk kutipan narasumber ya. Kutipan narasumber. Sebelum kita masuk ke paragraf kutipan narasumber atau statement narasumber ya, teman-teman harus ingat bahwasanya kutipan narasumber itu ada 2 jenis ya. Ingat, berita itu harus ada narsum. Kalau ada berita yang tidak ada narsum ya, kalau ada berita strike news yang tidak ada narsum ya, berita itu bisa diragukan. Kenapa bisa diragukan? Karena narasumber itu menjadi saksi hidup bahwa kegiatan dalam berita itu benar-benar terjadi. Jadi kalau ada pemberitaan kegiatan yang tidak ada narasumbernya, tidak ada orang yang berbicara, ya, tidak ada orang yang berstatement, tidak ada kutipan narasumbernya, berita itu boleh diragukan oleh pembaca. Karena kenapa? Tidak ada saksi hidupnya. Narsum itulah yang menjadi saksi hidup bahwasanya peristiwa dalam kegiatan itu memang benar-benar terjadi. Peristiwa yang Anda beritakan itu benar-benar terjadi. Bukan peristiwa yang direkayasa, bukan peristiwa yang dibuat-buat, atau sederhananya bukan hoax. Bukan peristiwa hoax. Oke? That's it. Paragraf keempat, kita mulai dengan kutipan narasumber. Nah, kutipan narasumber itu ada 2 jenis, teman-teman. Ya. Ada yang namanya kutipan tidak langsung, ada yang namanya kutipan langsung. Ya. Di paragraf keempat, kita mulai belajar dulu bagaimana cara menulis kutipan tidak langsung. Ya. Nah, sebagai catatan, untuk kutipan tidak langsung, teman-teman gunakan sudut pandang orang kedua atau ketiga. Ya, jangan gunakan sudut pandang orang pertama. Saya kasih contoh. Sudut pandang orang pertama saya, sudut pandang orang kedua ketiganya apa? Iya, dia, ya. Kalau sudut pandang orang pertama kami, ya. Sudut pandang orang kedua ketiganya apa? Kita, mereka, ya. Oke, sampai sini paham ya. Teman-teman kalau tidak paham sudut pandang, berarti teman-teman ini tidak lulus sebenarnya SD ya. Karena materi ini ya, materi sudut pandang ini dipelajari SD SMP. Ya, jadi saya ragukan teman-teman bisa lulus kalau SD SMP ya. Kalau misalnya nggak paham dengan sudut pandang. Ya, ini materinya bahasa Indonesia ini ya. Pembelajaran bahasa Indonesia dasar ini. Oke, sudut pandang. Oke. Nah, untuk tipsnya memulai kutipan tidak langsung ya, teman-teman bisa saja langsung mulai dengan nama narasumber ya. Kemudian apa backgroundnya atau apa jabatannya si narasumber dalam kegiatan itu. Kasih contoh, Farijaman ya, ini nama narasumber kita ya. Farijaman selaku pemateri. Nah, pemateri itu adalah jabatannya dia dalam kegiatan tersebut ya. Jadi misalnya kalau teman-teman punya narasumber ketua panitia Baso, namanya ya Baso, ya teman-teman tulis saja ya. Baso selaku ketua panitia. Misalnya gitu. Terus apa pernyataannya? Mengatakan bahwa bla 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 bla, oh kegiatan ini berlangsung dengan baik, berlangsung dengan lancar. Oh, udah. Itu ya. Itu contohnya. Ini contohnya ya. Farijaman selaku materi mengatakan bahwa dia sangat bersyukur ya. Jadi saya nggak tulis saya ya, karena saya itu sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang kedua ketiganya apa? Dia atau iya. Ya. Jadi ingat, kalau kutipan tidak langsung, teman-teman harus menggunakan sudut pandang orang kedua atau ketiga. Jangan gunakan sudut pandang orang pertama. Oke? Ini contohnya. Oke, sampai sini sudah paham ya? Kalau sudah paham, silakan tulis paragraf keempat. Ya, kata-kata narasumbernya karang-karang aja dulu, karena kita ini masih latihan. Oke, saya kasih waktu sampai 2 menit sampai pukul 20.50. Silakan teman-teman tulis paragraf keempat. Ayo silakan tulis. Oke. Alvira, ya Damayanti. Alvira selaku peserta mengatakan merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi saya karena mempermudah dalam vaksinasi. Good, mantap sekali Alvira, top. Yang lain silakan, masih ada waktu 2 menit. Oke, Suryani Asis.
Haji Andi Ibrahim Astar selaku Bupati Pelawali bla 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 bla. Oke, good. Mantap. Benar, sudah benar. Suryana ya. Suryana Asis. Good. Yang lain masih ada waktu 1 menit. Oke, Sri Wayuni. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan sebenarnya sangat bermanfaat untuk pemulihan ekonomi Islam. Good. Mantap Sri Wayuni. Aditya Badrun. Ahmad selaku Korlap mengatakan langsung. Oke, good. Mantap Aditya Badrun. Oke, Siti Maimunah. Ahmad Alsin selaku Ketua Panitia Al-Kamil mengatakan bahwa bla 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 bla. Oke, mantap. Good. Udah benar Siti Maimunah ya. Oke, good. Oke, masih ada lagi? Masih ada waktu 1 menit ini. Mudah-mudahan yang tidak praktek dipahami ya. Mudah-mudahan yang teman-teman yang tidak praktek dipahami ya. Nanti minta tolong panitia share ini ya. Suara Kampung. Suara Kampung ini yang paragraf kita pilih di alur ini sebentar. Ini paragraf selanjutnya nih. Pelan-pelan Suara Kampung ya. Pelan-pelan orang kalau belajar. Nggak usah terburu-buru ya. Ini kita terburu-buru karena soalnya takut satpol ini kita nih. Ya. Penyelenggara Indonesia Adventure Adi Gerimo selaku founder mengatakan ini. Oke, good. Mantap ya, Suara Kampung ya. Ini paragraf selanjutnya, nanti paragraf berikutnya ya. Suara Kampung ya. Oke, pelan-pelan belajarnya. Atika Darman. Atika selaku bisnisnya. Oke deh, good. Mantap Atika ya. Oke, saya pikir sudah selesai ya paragraf keempat ya. Sudah 20-50. Kita lanjut paragraf kelima. Oke, satu lagi kemudian yang terakhir ini ya Zulfan ya. Bla 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 bla. Oke, good. Mantap Zulfan Munandar. Mantap. Oh, Ranti ada ini Ranti. Putri selaku kepala sekolah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, good. Mantap Ranti Aprilia. Top. Jadi oke, saya anggap teman-teman sudah paham kutipan tidak langsung ya. Paragraf kutipan tidak langsung. Oke, lanjut paragraf kelima. Ya, ke bawah next mungkin. Oke, paragraf kelima. Nah, di paragraf kelima kita tadi paragraf keempat kutipan tidak langsung. Nah, di paragraf kelima kita belajar bagaimana cara nulis paragraf kutipan langsung. Kutipan langsung ya. Nah, sebaliknya dari kutipan tidak langsung, kalau kutipan langsung, teman-teman menggunakan sudut pandang orang pertama. Saya, aku, kami. Ya. Dan ingat teman-teman paragrafnya itu dimulai dengan simbol. Tidak usah lagi ditulis Fahri Zaman selaku bla bla bla. Jangan ya. Dimulai dengan simbol petik 2. Ini ya, kayak ini contohnya ya. Teman-teman silakan lihat screen-nya. Ini contoh ya. Petik 2. Jadi paragrafnya itu langsung aja mulai dengan simbol petik 2. Petik 2, saya sangat bersyukur atas negara kita ini. Kemudian koma ya. Setelah statement, kemudian tanda bacanya koma, baru balas kutip 2. Balas petik 2. Jangan sebaliknya. Jangan petik 2 baru koma, itu salah. Ya, jangan juga titik baru petik 2 itu juga salah. Ya, jadi yang benar memang gini, ya sesuai dengan pedoman EBI ya. Pedoman ejaan bahasa Indonesia ya. PUEBI, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia untuk penulisan tata cara penulisan dialog. Ya. Jadi seperti ini kawan-kawan ya, petik 2, kemudian mulai statement, saya sangat bla 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 bla. Selesai statement kemudian koma ya. Setelah koma baru petik 2 lagi ya. Baru ujar Fahri Zaman selaku narasumber atau selaku pembicara ya. Ujar Fahri Zaman, kata Fahri Zaman, tutur Fahri Zaman itu sama aja semua maknanya. Oke? Kalau dia misalnya harapan ya, dia menyatakan harapan, statementnya menyatakan harapan, tulis saja harap Fahri Zaman. Kayak gitu ya. Kalau dia marah-marah, statementnya marah-marah, tulis saja kesal Fahri Zaman, geram Fahri Zaman. Oke? Kayak gitu loh kawan-kawan ya. Oke, sampai sini dipahami ya. Jadi ingat paragrafnya langsung mulai kutip 2 ya, petik 2. Tolong yang lain dulu di-unmute ya. Supaya ini kita bisa fokus. Oke? Jadi ingat pakai sudut pandang orang pertama, saya, aku, kami. Jadi seolah-olah ya narasumber ini yang langsung kemudian berdialog kepada pembaca. Ya, seolah-olah gitu. Itu maksudnya kutipan langsung. Oke? Kalau sudah paham silakan ditulis. Saya kasih waktu sampai pukul 20.56. Ya, saya kasih waktu 3 menit. 20.56. Oke. Silakan praktek teman-teman. Oke, sudah ada ya. Suara Kampung. Kita pilih alur bla 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 bla, petik 2 dulu ya. Oke, good. Dengan Australia dan Timur Leste, koma balas kutip 2 kata Adi. Good.
Mantap, Suara Kampung udah benar. Oke, Suryana Asis. Saya sangat bersyukur bla bla. Nah, ini Suryana Asis, koreksinya ya. Koreksinya dalam ikut serta vaksinasi hari ini seharusnya ada koma. Koma baru balas petik 2, ujar Bapak Bupati Polman. Gitu ya, itu koreksi buat Suryana ya, nggak ada tanda baca komanya setelah kata hari ini. Oke, gitu ya, Suryana. Alvira, saya merasa kegiatan ini karena bla 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 bla, koma balas kutip 2, ujar Alvira. Good, mantap Alvira. Nurul Lutfia, saya berharap kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua, koma petik balas petik 2, good, mantap Nurul Lutfia ya. Yuni, saya sangat mengapresiasi kegiatan ini, koma balas, wah ini komanya ada spasinya lagi ya. Koma, nggak usah ada spasi ya, koma dengan balas kutip 2, Yuni ya. Jadi koma langsung aja, koma balas kutip 2, ujar Pak Amin, kayak gitu ya, itu koreksinya Yuni. Atika, kegiatan UMKM di Negeri 5, petik 2, koma, ini salah Atika ya. Terbalik ya, koma dulu baru petik 2, ujar Pak Adit, gitu loh ya. Jadi saya sangat bersyukur bla 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 UMKM di Negeri 5, koma dulu baru balas petik 2, ujar Pak Adit, gitu yang benar. Oke, Siti Maimunah. Saya sangat bersyukur bla 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 bla, koma balas petik 2, ujar. Oke, good, mantap Siti Maimunah, udah benar. Sri Wahyuni. Kepada semua mahasiswa, koma balas petik 2, ucap rektor. Good, mantap Sri Wahyuni. Oke, Aditya Badrun. Saya merasa keputusan Warik saya mengujukan mahasiswa, koma balas kutip 2, ujar Ahmad. Oke, good Aditya Badrun. Ini Aditya Badrun udah 5 paragraf, ini nanti jadi satu berita ini. Ya, nanti teman-teman juga nanti gabung-gabung itu paragrafnya akan jadi satu berita. Oke? Sampai sini sudah paham ya? Masih ada 1 menit ya. Tadi 25.6. Udah 25.6 ini. Oke, good. Kita mulai, kita lanjut ya. Paragraf ke-6. Nah, ini karena kita contoh prakteknya hanya 6 paragraf, karena minimalnya 6 paragraf ya. Jadi apa sih namanya? Ini paragraf ke-6, paragraf terakhir ya untuk praktek kita di pembelajaran hari ini. Oke? Nah, di paragraf ke-6 teman-teman bisa masukkan informasi tambahan terkait kegiatan. Jadi ini adalah paragraf informasi tambahan. Apapun itu, misal teman-teman informasi tambahannya teman-teman tulis kegiatan tersebut ditutup. Next mungkin moderator next. Bawa-bawa lagi moderator. Halo moderator. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini contohnya. Kegiatan tersebut ditutup dengan sesi diskusi dan penampilan hiburan. Ya, ini informasi tambahan saja seputar kegiatan ya. Seputar kegiatan. Jadi apa yang teman-teman mau sampaikan informasi lainnya soal itu peristiwa. Ya, silakan masukkan di paragraf terakhir. Oke? Karena kita ini paragraf ke-6 terakhir, jadi informasi tambahan dimasukkan ke paragraf ke-6. Oke? Sampai sini paham ya? Kalau sudah paham, saya kasih waktu sampai 21.00. Silakan tulis. Kawan-kawan silakan tulis. Ya. Oke, Zulfan, ini tadi paragraf ke-5 ya. Dalam rangka bla 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 seperti ini, koma balas kutip 2 harapnya. Good, mantap Zulfan. Udah benar. Oke, silakan lanjut paragraf ke-6 teman-teman. Saya kasih waktu sampai 21.00. 21.00 kita udah selesai ya. Jadi mungkin nantilah sebentar ya. Oke, Alvira. Oke, informasi tambahannya adalah kegiatan tersebut berlangsung dengan motif protokol kesehatan. Oke, good. Mantap Alvira Damayanti. Next. Silakan teman-teman, silakan yang lain. Oke, siapa lagi? Oke, Nurul Lutfia. Kegiatan diklat ditutup dengan doa bersama. Oke, good. Mantap Nurul Lutfia. Zulfan. Oke, good. Zulfan Munandar. Mantap. Suara Kampung. Oke, good. Mantap Suara Kampung. Siti Maimunah. Oke, good. Oke, good. Good Siti Maimunah. Atika. Oke, good. Mantap Atika. Sri Wahyuni. Oke, good. Mantap Sri Wahyuni. Tunggu dulu, bawa materi kan dulu. Oke, good. Mantap Sri Wahyuni.
1 menit lagi ya. 1 menit lagi teman-teman yang mau praktek silakan. Jadi paragraf terakhir itu adalah paragraf penutup ya. Itu masukkan informasi tambahan setiap paragraf penutup. Oke? Oke. Sriwayuni, oh udah ya. Oke, udah nggak ada lagi ya. Kalau sudah nggak ada lagi, ya, yang saya mau sampaikan ke teman-teman, ya, catatan ya, susunan paragraf tersebut yang sudah teman-teman tulis itu tidak sistematis, ya. Jadi ini hanya bahan pembelajaran. Artinya kalau teman-teman baru mau mulai nulis jurnalistik, ikuti dulu langkah-langkahnya 6 paragraf ini, ya. Kalau teman-teman sudah mahir, ya, sudah sering nulis, gitu ya, teman-teman mau bongkar-bongkar paragrafnya, misal paragraf kutipan narsum itu di paragraf kedua, boleh. Ya. Who dan what-nya ada di paragraf kedua, bukan di paragraf ke-1, boleh. Ya. What dan where-nya ada di where dan when-nya ada di paragraf keempat, boleh. Oke? Boleh. Seperti itu ya. Jadi tidak sistematis kawan-kawan ya. Oh ya, ini kembali Aditya ya. Oke, good. Mantap Aditya 1 2 3 4 5 6 7, tapi cuma 7 kata Aditya. Minimal di itu 8 kata. Ya, itu koreksinya buat Aditya di paragraf terakhir ya. Oke, jadi tidak sistematis kawan-kawan. Tapi untuk belajar dulu, belajar awal dulu, teman-teman silakan dulu ikuti ininya ya. Apa namanya? Ikuti langkah-langkahnya tadi 6 paragraf ya. Ya saya pikir itu saja teman-teman ya. Jadi coba teman-teman lihat ya. Coba teman-teman kembali lihat chat dan lihat saat paragraf pertama sampai paragraf ke-6 yang teman-teman tulis. Itu sudah bisa jadi satu berita. Itu teman-teman berarti sudah bisa menulis berita. Saya ucapkan selamat buat teman-teman karena sudah bisa nulis berita ya. 6 paragraf minimal, oke? Jadi sudah bisa semua ya. Itu aja. Saya kembalikan kepada moderator. Moderator, mungkin untuk sesi pertanyaan teman-teman ya. Untuk sesi pertanyaan, cek aja di Instagram saya ya. Instagram saya Om Jurnalis, itu aja. Oke? Jadi untuk pertanyaan mungkin saya nggak bisa jawab di sini karena betul-betul saya efisiensi waktu moderator. Mungkin mohon dimaklumi ya. Mohon dimaklumi. Oke. Jangan sampai nanti saya disorot. Ada wartawan malah sorot saya gitu. Wartawan kok malah tidak mematuhi ini ya, himbauan pemerintah ya. Oke? Mungkin itu saja kawan-kawan ya. Ini saya pakai masker sebenarnya, saya lepas maskernya. Saya tidak bisa bernapas bawa materi kalau pakai masker. Oke. Saya pikir itu saja. Saya mungkin silakan moderator, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Kakanda Fahri Zaman atas penyampaian materi mengenai tentang jurnalistik itu sendiri. Kepada teman-teman, apresiasi juga karena kita di sini langsung latihan ya, dan banyak sekali respon dari kolom komentar mengenai tentang teman-teman bagaimana perlesaian ilmu yang diberikan tadi dan langsung dipraktikkan seperti itu. Nah, untuk pertanyaan tadi disampaikan sama pemateri kita, mungkin langsung bisa di DM di Instagramnya ya. Di Om Jurnalis. Di situ teman-teman bisa di-follow dulu, langsung di DM pertanyaannya, nanti setelah itu ada dikomunikasikan melalui DM Instagram itu sendiri. Oh iya, jangan lupa juga follow akun Instagram Media Terkini. Tulisannya itu username-nya Terkini DOTID. Oke, Terkini DOTID, dan follow juga Om Jurnalis. Tidak terdengar Kak suara. Oh ya, saya izin pamit, ya. Oh iya. Ya, sudah terdengar bunyi sirene ya. Oke teman-teman. Ya. Oke. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak buat teman-teman Kose ya. Mohon materinya di-share ya. Mohon materinya di-share ke semua peserta ya. Supaya itu menjadi bahan materi peserta. Oke. Terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum. Terima kasih Kak atas waktunya penyampaian materinya pada kesempatan malam hari ini. Kepada Kakanda Fahri Zaman saya ucapkan banyak terima kasih. Oh ya, sedikit informasi untuk teman-teman semua bahwa saya mau kasih challenge untuk teman-teman, siapa yang bisa mengirim press release yang sangat bagus mengenai tentang kegiatan kita pada kesempatan malam hari ini, maka kami akan merepost kegiatannya di media partner kami. Oke, sekali lagi barang siapa teman-teman yang bisa membuat pemberitaan mengenai tentang kegiatan kita pada kesempatan malam hari ini, langsung dikirimkan di grup atau bisa di DM di DM kan, bisa chat personal chat saya, panitia atau saya juga boleh. Dan karya teman-teman
yang terpilih akan dimasukkan ke pemberitaan media partner kita, termasuk di terkini nanti juga, insya Allah. Oke, mungkin bisa di-note teman-teman. Mungkin masih ada lagi ya yang mau di ini. Oh iya, banyak sekali yang join ini, yang dari, mungkin ada yang dari kampus lain juga. Saya mau ucapkan banyak terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Terus kepada teman-teman juga yang telah mengikuti materi dari awal. Sebelum saya tutup, mungkin kita bisa on cam semua ya, terus menggunakan virtual background-nya karena kita mau sesi dokumentasi. Oke, boleh? Yang belum on cam mungkin sekarang bisa on cam, kita mau dokumentasi soalnya. Oke, tunggu ya. Gusti Pajang belum on cam. Muhammad Misran, Aditya Badrun, Siti Memona, mungkin Cepol juga. Aditya Badrun. Mungkin teman-teman yang atau ada yang tidak bisa on cam, enggak apa-apa. Oke, mungkin dari Arifa mungkin bisa diinstruksikan untuk, oh ya, untuk yang pertama yang kayaknya siapa aja dulu ya yang seperti ini. Foto KTP dulu. Dari Oke, Jessica oke. saja mungkin, soalnya laptop mati. Oh gitu, oke. Saudara Jessica mungkin bisa. Oke, baik. Sesi foto saya bagi menjadi 2 sesi ya. Jadi teman-teman stay senyum aja, enggak tahu masuk di sesi mana, Ki. Oke, untuk sesi pertama. 1, 2, 3, cheese. Oke, tetap senyum karena kita masuk di sesi kedua. 1, 2, 3, cheese. Oke, baik. Terima kasih, teman-teman. Jargon selanjutnya mungkin tangannya teman-teman Oh, bisa iya, di bisa. seperti ini. Oke, mungkin Zulfan Mirabani. bisa. Oke, takbir kayak seperti ini. Oke. Zulfan Munandar kayak gini. Kan kayak gini. Ya. Bisa. Oke, 1, 2, 3, cheese. Oke, sesi kedua lagi ya. Tak pertahankan tangannya. 1, 2, 3, cheese. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, makasih semua teman-teman yang telah hadir pada kesempatan malam hari ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat serta berkah sehingga dapat diberikan kepada orang lain dan bermanfaat bagi orang lain. Saya selaku moderator atas nama Andi Muhammad Syaifuddin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran Lupa semuanya. berita yang Oke, jangan lupa ya dibikin ininya, pemberitaannya nanti bisa dikirim di grup. Karya terbaik akan di-repost di media partnernya kita. Akan masuk di Lambe Turah. Izin bertanya, Soal Kak. pertanyaan, teman-teman bisa langsung DM saja om_jurnalis. Oh, saya profil Instagramnya Kakanda saya kirim di grup ya. Tunggu. Teman-teman sudah bisa keluar kok. _jurnalis. Ya. Saya tutup room ya guys. Oke, sip, yes.